Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Just Talk. Kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di sekitar kita, baik musik, budaya, sepak bola atau apapun pokoknya jenisnya sifatnya rutinitas kita sehari-hari. Oke. Kali ini kita akan membahas kembali lagi tentang musik sesuai janji saya kemarin. Kemarin kan saya membahas tentang pemain drum Tatsuya Amano ya dari Crossfade ya dari asal Jepang, Osaka. Kali ini sekarang kita akan membahas tentang grup bandnya. Oke, siapa coba tadi sudah saya bahas namanya. Grup bandnya adalah Crossfade ya. Crossfade berasal dari Jepang, Osaka. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bandnya ya, di mana kemarin saya sudah membahas personil, salah satu personilnya yaitu Tatsuya Amano ya, pemain drummernya yang luar biasa, pemainnya luar biasa. Mungkin saya sudah bilang mungkin di pembahasan sebelumnya ya. Tatsuya Amano itu kalau kita lihat, serasa kita melihat Joy Jordison waktu masih hidup ya di Slipknot ya. Oke, jadi kita pertama-tama bahas dulu. Crossfade itu adalah band ya metalcore asal Jepang, Osaka yang dibentuk pada tahun 2006 ya. Mungkin ini sudah saya bahas selentingan kemarin ya. Dan band ini tidak ada, sebetulnya band ini dari awal dibentuk sampai sekarang tidak ada perubahan formasi personil ya, dan masih tetap personilnya itu ya, dan emang luar biasa mereka dari 2006 sampai 2006 ya sampai sekarang personilnya tidak ada yang berganti ya, luar biasa, berarti mereka emang solid sekali ya. Jadi chemistry mereka emang sudah terjalin, mungkin sudah satu kesukaan yang sama ya untuk genre musik yang mereka bawakan. Jadi tidak ada egois, tidak ada sifat merasa dirinya merasa paling dari yang lain ya. Jadi akhirnya mereka makin erat ya rasa atau chemistry mereka dalam bermain musiknya. Oke, khususnya dalam musik metal ya, dengan aliran mereka metalcore tentu aja. Oke. Jadi band ini sebetulnya sudah saya bilang tidak ada perubahan secara personil ya, di mana masih tetap ada vokalisnya itu Kenta Koie, lalu ada gitarisnya Kazuki Takemura, lalu ada basisnya Hiroke Ikegawa. Lalu drummernya ya sudah saya bahas kemarin ya, Tatsuya Amano ya. Lalu ada keyboardisnya yang eksentrik ya. Jadi kalau saya melihat keyboard dari Crossfade ini, serasa saya melihat DJ di Slipknot ya. Dia pergerakannya lincah ya, dia tidak mau diam dan memang dia aktif sekali ya. Dia adalah Terufumi Tamano ya, dia keyboardis dari Crossfade ya. Dan emang dari grup band ini saya merasakan sekali ya, keyboard ini atau Terufumi Tamano ini emang agak dominan ya, terdengar ya. Karena mungkin kalau musik kayaknya udah biasa ya, aliran metal atau metal itu kan mungkin yang keras distorsi dan drum ya. Tapi ini yang ada khasnya itu dari Terufumi Tamano ini, keyboardnya sangat terdengar jelas ya. Jadi emang disengaja ditampilkan ya, karena saya rasa saya dengar ya, keyboard yang dia keluarkan atau dia main ke emang ada sesuatu hal sifatnya khas Jepang ya. Karena saya tidak tahu mengapa, tapi saya pertama dengar ini pasti dari Jepang nih, tapi betul ya, karena emang lantunan musik atau iringan musik yang dibawakan keyboard dari si Terufumi ini emang ada terkesan khas Jepangnya ya. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana, tapi saya tahu kalau itu dari Jepang, dan mungkin sebagian penonton juga tahu ya, karena kita sudah saya bahas dulu. Coba dengar aja kayak baby metal ya, baby metal juga kan keyboardnya tuh terasa banget ya, emang ada identitas kayak mungkin ini ya, ke alunan musik tradisional Jepang kalau nggak salah ya. Jadi enak banget ya, jadi terdengar ya. Jadi apabila kita tanpa melihat siapa grupnya, pas dengar musiknya ada keyboardnya itu atau alunan musik itu, saya yakin cuma tahu ini pasti dari Jepang nih. Dan betul sekali ya, terima kasih pertama saya mendengar Crossfade ya. Dan saya pertama-tama suka dengan Crossfade ini, sebetulnya saya tidak tahu siapa sih Crossfade, dan belum lama sebetulnya. Dan saya pas dengar dari YouTube, saya lihat pertamanya itu lihat pemain drumnya dulu ya, wah ini pemain drum gila amat nih. Saya dengar, akhirnya saya dengar lagunya juga, wah keren banget lagunya ya, luar biasa ya. Dan sungguh mantap namanya untuk sekelas grup band yang mungkin 2006 bisa terbilang baru ya, karena mereka terkenal itu 2012 sampai sampai sekarang ya. Jadi karir mereka menanjak itu dari 2012 ya. Oke. Lalu yang tadi saya bilang Crossfade itu beraliran musik elektronik ya, metalcore, dan diiringi dengan musik elektronik yang mungkin kental, saya tadi sudah bilang ya, mungkin dari ada semacam alunan musik tradisional Jepang ya, lewat keyboardnya itu ya, musik elektroniknya. Dan mungkin musik elektronik yang mereka bawakan itu mungkin terinspirasi dari Prodigy ya. Dulu kan kita tahu Prodigy ya, dengan
sama ya musik elektroniknya dengan aliran, mungkin ada juga distorsinya juga ya. Dan bedanya mungkin kalau Prodigy itu kan pokoknya dua, yang satu mungkin dengan gerak-geraknya yang sama. Mungkin untuk yang Prodigy ada yang nakalan ya, yang Bang Morna tuh ya. Saya lihat di sisi atau di karakter pemain keyboard dari Crossfade ya, dan gerakannya emang dia agak sedikit tidak mau diem ya. Oke. Jadi 2008 itu Crossfade sudah mulai merilis demo ya, demo dengan nama Blueprint of Reconstruction ya. Dan itu demo pertamanya di saat mereka dari 2006 membentuk band, lalu 2008 membuat demo ya untuk diperkenalkan kepada masyarakat ya. Lalu debut album studio mereka itu adalah Full Length The Dream ya, The Space pada tahun 2011. Jadi emang mereka untuk membuat album itu jaraknya lumayan jauh ya. Dari 2006, 2008 membuat demo dulu, lalu 2011 baru diterima membuat albumnya, dan mungkin itulah awal dari kebangkitan Crossfade ya. Dan saya bahas dulu sebetulnya bagaimana sih perjuangan mereka dari tahun ke tahun sampai mereka seperti sekarang ya, terkenal seperti sekarang dengan genre musik metalcore-nya ya. Jadi gini kita bahas. Dari tahun 2006 sampai 2012 itu merupakan awal ya perjuangan mereka, dari mulai mereka melakukan audisi untuk personil, mereka membuat demo tadi sudah saya bilang, melakukan album pertamanya, sampai mereka untuk mencoba mengenalkan diri mereka di media sosial ya. Dan akhirnya di tahun 2000 kalau nggak salah ya, tahun awal kebangkitan mereka itu 2012 ya. Jadi pas tahun 2012 akhirnya mereka didengar oleh semua kalangan musik metal ya, dan diterima oleh seluruh dunia ya hampir. Dan sampai 2014 awal kesuksesan mereka terbentuk ya, dan mungkin sudah dikenal di dunia dari tahun 12 sampai 14 ya awalnya ya. Dan sampai sekarang akhirnya mereka menjadi band besar ya, dan diterima oleh seluruh pecinta musik metal di dunia ya. Nanti kita akan bahas bagaimana proses terkenal mereka di kancah musik dunia. Oke. Saya sudah bahas tadi, jadi awal kesuksesan mereka itu adalah tahun 2012 sampai 2014 ya, dan itu merupakan masa keemasan mereka ya, di mana Crossfade diterima oleh semua kalangan musik metal dunia, dan itulah awal mula mereka bangkit, mereka terkenal dan mereka dicintai oleh semua musik metal dunia. Oke, sebelum kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya, kita lihat dulu ya penampilan atau performa dari Crossfade ya di saat di panggung ya. Kalau kita lihat video klip kayaknya kan kita tahu lah, kalau namanya video klip itu mungkin ya pasti ya ada editing dulu untuk dibagus-bagusin ya. Tapi kalau live kan itu kualitas asli mereka ya. Oke. Oh no, tunggu, sebelum saya bahas, saya pakai baju sepak bola tapi bahasanya musik, maaf ya, karena emang kebetulan saya tadi udah pulang olahraga ya. Jadi saya langsung aja bikin konten karena saya sudah tidak sabar ingin mereview Crossfade ya, band yang mungkin fenomenal ya sekarang ini ya. Band asal Jepang ini luar biasa. Mungkin semoga ya Indonesia juga dapat bisa membuat band atau membentuk band seperti Crossfade ya, dari Asia menuju dunia ya. Mungkin Indonesia juga ada sih sebenarnya dalam proses ya. VOB sekarang sedang menuju ke arah sana ya, dan mungkin sekarang Dead Squad juga semoga ke sana juga. Burger Kill juga sama ya dalam proses menuju ke sana. Tapi emang kayaknya kesempatan tidak sebagus Crossfade ya, tapi saya yakin musisi-musisi Indonesia khususnya musik metal akan menuju ke arah sana, menuju kesuksesan. Mantap, semangat ya. Oke. Kita lihat dulu performa dari Crossfade saat mereka live atau konser. Let's check it out. Crossfade now in the party manager. Oke, bagaimana penampilannya? Keren kan? Mantap ya. Jadi saya sebenarnya kalau suka dari sisi permainan, saya sangat suka karakter dari Tatsuya Amano ya, pemain drumnya luar biasa ya. Kalau dari performa atau
reaksi atau aksi di panggung, kayaknya saya suka dengan pemain keyboardnya ya. Dia tidak mau diam, dia terus beraksi, dia terus berlari, dia terus melakukan aksi-aksi yang mungkin menghibur penontonnya karena dengan aksinya itu ya. Dan dia emang, dan yang saya suka itu emang karakter-karakter dari musik yang dikeluarkan oleh si pemain keyboard ini khas banget ya. Dan yang paling saya suka ini nih lagu ini, coba denger ya, lagu yang pas keyboardnya, pas mereka semua berhenti tapi keyboardnya kental keluar. Dah, nih lagu ini, bentar, let's check it out, dengar nih. Nah, ini kan keren kan? Jadi pas mereka semua lagi asik-asiknya distorsi lagi memainkan musik, ada pas mereka semua kayaknya disuruh berhenti ya untuk mengedepankan dari keyboard tersebut ya, dan emang itu sangat luar biasa. Dan itu mungkin ketertarikan saya awal kepada CrossFit ini ya. Kok musiknya gini ya, aneh ya, tapi keren gitu kan. Karena yang kita tahu mungkin ibaratnya Slipknot juga kan ada ya, nama keyboardnya ada, DJ-nya ada, tapi semuanya terdengar satu paket ya, tidak semacam nadanya mungkin yang lebih dominan itu gitar, drum sama vokal ya. Tapi kalau ini justru keyboardnya ini kayaknya dominan juga ya, dibuat mungkin terdengar dominan ya. Dan emang itu membuat ciri khas mungkin ya, ciri khas dari CrossFit ya. Dan emang karakter musiknya juga atau karakter suara yang dikeluarkannya juga menjadi khas dari CrossFit ya. Oke. Jadi CrossFit ini sebetulnya tadi saya sudah bilang 2012-2014 awal dari kemasan mereka ya sampai dikenal seperti sekarang ya, sampai sekarang ya. Dan mungkin saya akan bahas juga kemana aja sih CrossFit selama dia terbentuk sampai sekarang ya. Jadi CrossFit itu sebenarnya luar biasa ya. Justru tur di dalam negaranya itu tidak terlalu banyak ya, tapi justru yang banyak itu ke luar negeri. Wih, bayangkan kerennya. Dan nanti kita akan lihat, kita akan sampaikan nanti di layar negara mana yang dikunjungi dan tahun berapa aja mereka bermain ya, atau live melakukan konser ya. Oke, pertama-tama saya sampaikan dulu. Jadi mereka itu melakukan tour di dalam negaranya atau di negaranya. Jadi mereka konser di negaranya itu cuma dalam waktu sampai sekarang ya, dari mulai terbentuk sampai sekarang itu justru mereka di dalam negeri cuma 9 penampilan ya, dari tahun 2011 sampai 2021. Jadi mereka di dalam negaranya itu atau tur di dalam negeri sendirinya itu cuma 9 penampilan ya. Tapi di luar negerinya luar biasa ya CrossFit. Mereka melakukan tur dengan jumlah 22 penampilan, bayangkan. Berarti kan dari 9 22 kan jauh juga ya. Jadi kalau melihat dari analisa barusan ya, jadi emang CrossFit kayaknya lebih terkenal di luar negeri ya, dan emang mungkin di Jepang juga sih terkenal, tapi kesempatannya justru untuk tampil itu besar di luar negeri karena mungkin luar negeri sana banyak yang menyukai permainan dari CrossFit ya, khususnya dari penampilannya, dari musiknya tentu saja, dan mungkin dengan musik yang jenis musik yang metalcore itu sangat luar biasa, dapat diterima dengan mudah ya di kalangan musik metal dunia ya. Karena waktu saya lihat di konsernya juga, waktu di luar negeri, wah ada di saat mereka disuruh membuat benteng benteng setan itu itu kan mereka dibuat terbelah dulu, terbelah dulu, lalu mereka pas musik dinyalakan mereka berbenturan, wah luar biasa. Itu di luar negeri dia dapat menyuruh sampai penonton seperti itu kan, berarti kan luar biasa kan. Wah, kalau musik udah jangan dibahas lagi. Kalau musik yakin itu hal yang biasa dalam musik metal ya. Tapi yang luar biasa itu yang tadi sudah saya bilang ya. Jadi di saat penonton sudah berkumpul, dia si vokalis dari CrossFit ini menyuruh membelah dua ya. Kayak mungkin kita tahu dulu zaman Nabi Musa, laut jadi terbelah dulu, tak kayak ini. Tapi ini orang ya. Jadi orang-orang tersebut membelah diri dulu. Nanti pas musik mau dinyalakan di saat-saat tertentu, si vokalis menyuruh berbenturan, keren, bukan nama, aduh, keren. Dan ini mungkin yang menjadi rasa suka para pecinta musik metal di dunia ya kepada CrossFit. Luar biasa. Maaf, batuk, ayo obat, aduh. Nah, mungkin nanti saya akan bahas juga ke depannya band-band apa lagi tentang atau band metal lainnya ya. Karena kebetulan saya sebenarnya penggemar metal ya. Jadi saya paling suka mendengar musik metal ya. Karena saya pernah bahas dulu musik metal itu awal saya kerja ya, di mana saya awal kerja saya selalu mendengar musik metal dulu karena itu
memberikan penyemangat dalam bekerja ya, karena kalau saya awal kerja beri lagu-lagu klasik atau lagu slow, saya bawanya mungkin ngantuk ya. Tapi kalau saya dengar musik metal jadi ya semangat bekerja ya. Mungkin itu cuma buat saya, tapi buat kalian mungkin beda ya. Tuh, karena kan setiap manusia punya cara yang berbeda untuk memberikan semangat pada dirinya sendiri. Oke. Oke guys, mungkin itu yang dapat saya bahas tentang CrossFit ya. Nanti tadi saya sudah perlihatkan video-videonya dan bagaimana penampilan mereka luar biasa. Dan saya yakin kalian para pencinta musik metal, saya yakin kalian akan suka dengan CrossFit ya, karena di sana mungkin kita seperti mendengar Linkin Park, Slipknot, dan mungkin agak sedikit Prodigy juga ada ya di sana. Jadi keren, musik metalcore digabung dengan musik elektronik, luar biasa keren. Emang kayaknya untuk tahun ini musik kayak gitu diterima banget ya di dunia ya. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan pembahasan tentang band CrossFit dari Osaka, Jepang. Oke, saya Andri. Lupa saya tadi sampaikan di awal, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya 3F Just Talk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.